Ada rayuan dan ada Betul. kemungkinan besar yang kita betul dalam situasi ni. Betul. Sebab isu ni mungkin boleh sampai dekat CSS. CASAS boleh bawa. Jauh lagi lah jauh lagi perjalanan. Kalau Manchester City boleh menang dekat CS, Kenapa Malaysia tak kenapa boleh? kita tak boleh? Sebab Akhirnya terbongkar, ternyata negara ini yang laporkan FAM Malaysia ke FIFA skandal naturalisasi ilegal. Malaysia langsung minta maaf ke Indonesia soal tuduhan laporan skandal naturalisasi sampai sebut Indonesia begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Gonjang-ganjing di sepak bola Malaysia ternyata belum juga mereda sedikit TP. Usai FIFA resmi menjatuhkan sanksi berat kepada FAM dan 7 pemain naturalisasi mereka. Kini muncul babak baru yang lebih mengejutkan. Ternyata ada 2 sosok misterius yang menjadi dalang laporan ke FIFA hingga kasus ini meledak ke permukaan. Media dunia pun ikut menyoroti-nya dan perlahan mulai membongkar siapa sebenarnya orang-orang yang berani mengguncang kursi panas FAM. Yang bikin semakin panas, nasib sepak bola Malaysia kini benar-benar dipertaruhkan dalam waktu seminggu ke depan. Keputusan besar dari banding akan menentukan apakah Harimau Malaya bisa selamat atau justru kembali ke setelan pabrik. Kembali ke titik nol, hancur reputasi, kehilangan muka di Asia Tenggara, dan inilah yang bikin publik geger. Siapa sebenarnya 2 orang yang melaporkan dan apa motif tersembunyi di balik langkah berani ini? Kemarin sesaat setelah FIFA merilis sanksi langsung muncul tudingan-tudingan liar di media Malaysia. Ada pihak yang berani menuding bahwa Indonesia ikut mengintervensi badan sepak bola dunia tersebut. Negara kita yang selalu dicurangi Timur Tengah dianggap punya power sekuat itu di hadapan FIFA. Loh, kok bisa? Padahal logikanya Indonesia tidak ada urusan langsung dengan kasus dokumen pemain naturalisasi Malaysia. Namun karena tensi panas di ASEAN, terutama gesekan antar netizen, selalu saja ada upaya untuk mengalihkan isu dengan menyalahkan tetangga terdekat. Tapi tudingan itu langsung dipatahkan dengan sangat gamblang. Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara. Di depan awak media di gedung DPR, Erick dengan wajah serius menegaskan jika pihaknya tidak intervensi, tidak ikut campur isu-isu negara lain. Apalagi soal kasus super krusial seperti ini, Erick Thohir sudah pasti enggak punya waktu untuk ikut campur. Uang dirinya sendiri aja lagi capek pontang-panting ngurusin kerjaan baru sebagai Kemenpora, tapi kami tidak intervensi, tidak ikut campur isu-isu negara lain. Lalu kami sendiri dari Kemenpora atau saya pribadi, kita tentu harus menghargai semua negara di Asia Tenggara. Ketika ingin olahraganya maju, kita harus hargai dan kita tidak ikut campur dengan politik atau kebijakan masing-masing negara. Tapi mohon maaf kalau kami di Indonesia ingin olahraganya maju, ingin sepak bolanya bagus, ingin bulu tangkisnya bagus, pencak silatnya mendunia. Olahraga-olahraga kita ingin maju, ya kita harus lakukan itu. Tapi kami tidak intervensi, tidak ikut campur isu-isu negara lain, ucap Erick Thohir dilansir dari bola.com. Kalimat ini jelas menehok dan menutup ruang spekulasi. Indonesia punya urusan sendiri, kita sedang membangun olahraga agar bisa bersaing di level dunia. Bukan malah sibuk ngurusin masalah rumah tangga negara lain. Dengan kata lain, Indonesia tidak punya waktu untuk ikut-ikutan drama yang menjerat Malaysia. Karena toh masalah ini sebenarnya lahir dari kesalahan FAM sendiri, dan enggak cuma bantahan dari Erick Thohir. Laporan media-media asing pun makin memperkuat bahwa Indonesia enggak ada kaitannya. Disinilah cerita makin panas. Kalau bukan Indonesia, lalu siapa? Media dunia mulai bergerak mencari jawabannya. Media Cina 163 mengungkap bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF lah yang melaporkan Malaysia ke FIFA. Kronologisnya jelas, pada tanggal 10 Juni lalu. Malaysia menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Asia 202.
Hasilnya, Vietnam dipermalukan dengan skor telak 0-4. Setelah laga itu, VFF diam-diam menyusun laporan resmi ke FIFA. Laporan tersebut menuding Malaysia telah menggunakan pemain naturalisasi ilegal dengan dokumen bermasalah. Setelah pertandingan, Asosiasi Sepak Bola Vietnam mengajukan protes mengenai dugaan penggunaan pemain naturalisasi secara ilegal oleh tim Malaysia, tulis 163. FIFA pun tak tinggal diam. Mereka langsung membuka penyelidikan panjang memeriksa setiap dokumen yang dikirim oleh FAM dan hasilnya mencengangkan. Ada beberapa dokumen yang dipalsukan. Di titik inilah badai besar benar-benar menelan FAM. Media Cina lainnya Kiki juga mengkonfirmasi klaim serupa. Menurut laporan Kiki, pihak Vietnam diyakini sebagai federasi yang melaporkan Malaysia. Artinya, teka-teki mulai terjawab, Vietnam punya motivasi kuat. Selain kalah telak, mereka juga satu grup dengan Malaysia. Dengan menjatuhkan lawan langsung, otomatis jalan mereka ke Piala Asia jadi lebih ringan.